Sudah lazimnya kalau hujan deras, ada angin kencang, badai datang menyerang, kita gunakan payung atau segala cara untuk supaya kita bisa tetap berjalan di tengah-tengah hujan yang lebat dan badai yang keras. Namun payung berfungsi bukan untuk meredakan badai, bukan untuk membuat hujan berhenti, tapi payung digunakan untuk seseorang terlindungi saat hujan dan badai melanda, dan dia bisa berjalan terus walaupun badai dan hujan belum berhenti. Begitu pula iman dan keyakinan kita, ibarat payung. Iman tidak serta-merta menghentikan masalah. Iman dan keyakinan kita tidak serta-merta meredakan hujan-hujan masalah yang sering menyerang hidup kita. Tetapi iman memberikan kepada kita sebuah proteksi, perlindungan yang memampukan kita dapat terus berjalan maju sekalipun di dalam badai. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani dalam Sabda Tuhan hari ini dari kitab Zakaria pasal 9 ayat 14-17. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka dan anak panah Tuhan akan melayang keluar seperti kilat. Dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur dan jadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mezbah. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu, seperti kawanan domba umatnya, itu sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya. Teruna bertumbuh pesat karena gandum dan anak dara karena anggur. Zakaria pasal 9 merupakan bagian dari kitab Zakaria yang menarik. Ayat-ayat awal dari Zakaria pasal 9 itu berbicara tentang bagaimana Tuhan menghukum bangsa-bangsa di sekitar umat pilihannya yang ingin menghabisi dan merusak, menjadi semacam badai yang menyerang bangsa pilihan Tuhan. Dan ini juga ditandai dengan kemudian Tuhan mengatakan akan ada Raja Mesias yang datang. Digambarkan seperti sosok orang yang menaiki keledai. Yang lalu kemudian di perjanjian baru, ayat ini menjadi semacam prediksi untuk kedatangan Yesus Kristus yang memasuki kota Yerusalem berjalan di atas keledai beban yang muda. Namun yang menarik adalah bahwa sosok yang naik keledai beban yang muda ini yang digambarkan lemah lembut, digambarkan sosok yang begitu rendah hati, malah dialah yang memenangkan peperangan. Ini jelas sekali apa yang menjadi prinsip firman Tuhan, bahwa Tuhan memakai yang kecil untuk sebuah perkara yang besar. Tuhan memakai satu hal yang diremehkan orang di dunia ini, justru untuk mempermalukan orang di dunia ini yang merasa ponga dan sombong dengan segala macam kelebihannya. Dan lebih lagi di dalam Zakaria pasal 9 digambarkan bagaimana karya pemulihan Tuhan untuk umat pilihannya. Tuhan berkarya luar biasa dengan kedahsyatannya. Dan ayat 14-17 ini menjadi bagian akhir dari Zakaria pasal 9 yang ingin menandakan dan memberikan kepada kita sebuah kekuatan dari agenda Tuhan untuk pemulihan terjadi dalam diri orang percaya. Digambarkan bahwa Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka, berarti Tuhan datang menghampiri. Dan digambarkan juga anak panahnya melayang keluar seperti kilat. Dia datang menghampiri bukan dengan segala macam kelembutannya, tapi dengan kekuatan anak panahnya. Dan dikatakan dia akan meniup sangkakala, dan ini yang menarik seperti tema kita hari ini. Dia berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tuhan tidak mematikan badai pada waktu itu, tapi dia dengan meniup sangkakala, dia berjalan maju di dalam angin badai yang menyerang. Dan sedemikian rupa Tuhan bukan saja maju dalam badai saat dia menyerang dan menghadapi badai itu, dia justru melindungi umatnya. Dan dia juga akan menghabisi segala yang bisa merusak umatnya. Ini merupakan dasar keyakinan kita. Iman kita dibangun bukan berdasarkan apa yang kita perbuat kepada Tuhan, tapi dibangun berdasarkan apa yang Tuhan perbuat kepada kita.
Dan ini yang digambarkan. Tuhan akan memampukan kita bahkan menjadi pahlawan-pahlawan yang menang dari peperangan rohani yang kita hadapi. Dikatakan mereka akan minum darah seperti minum anggur, jadi penuh seperti bokor penyiraman. Berarti ada sebuah kemenangan, ada sebuah kekuatan yang Tuhan taruhkan dalam diri orang percaya. Tetapi bukan berarti orang percaya lalu percaya saja, kekuatan sudah ada di dalam kita, tinggal kita perkatakan dan pasti akan terjadi. Jelas bukan itu yang Tuhan maksudkan di dalam bagian ini. Tapi justru itu menjadi dasar kekuatan kita untuk berjuang. Bukan beriman saja berarti kita berdiam diri, tidak melakukan apa-apa. Ditunjukkan lagi bahwa karya Tuhan yang menjadi dasar iman kita adalah Dia menyelamatkan kita pada hari itu. Seperti kawanan domba umatnya yang dilindungi, dan kawanan domba itu dianggap begitu berharga bagaikan permata-permata mahkota yang berkilau. Mahkota biasanya hanya untuk raja. Mahkota adalah sebuah lambang pemerintahan, dan mahkota menjadi sebuah tanda bahwa ada kuasa di sana, dan itu berkilap-kilap. Dan inilah gambaran umat percaya yang dengan keyakinannya saat Tuhan berjalan maju di dalam badai, Dia membawa serta umatnya juga untuk maju di dalam badai, dan mereka akan diselamatkan. Jadi perlu maju, bukan diam saja. Bukan lalu kemudian kita tidak bertindak apa-apa dan percaya saja tidak melakukan apa-apa. Tidak, Tuhan mau kita bertumbuh pesat seperti teruna dan seperti anak dara karena anggur. Dan itu dikatakan Tuhan alangkah baik dan alangkah indahnya. Pesan sabda Tuhan hari ini mau memberitahu kepada kita tentang dasar keyakinan kita. Dan dasar keyakinan itu adalah dasar keyakinan berdasarkan perbuatan Tuhan untuk kita, bukan perbuatan kita untuk Tuhan. Seringkali kita beragama dengan melakukan banyak hal yang kita lakukan untuk Tuhan. Bukan itu tidak berarti, tetapi itu sebenarnya bukan dasar keyakinan kita. Karena apa yang kita lakukan rapuh, terbatas. Apa yang kita lakukan kepada Tuhan juga serba terbatas. Tapi apa yang Tuhan lakukan kepada kita, itu justru kekuatan kita. Dan karenanya, kenapa dikatakan Tuhan berjalan maju dalam badai? Dia mau mengajak kita serta maju di dalam badai. Menghadapi badai itu dengan payung iman yang daripadanya. Tidak meredakan badai, tapi memampukan kita berjalan maju di dalam badai. Tidak membuat badai itu menjadi berhenti, tapi membuat kita tidak berhenti melangkah maju sekalipun badai menyerang, hujan deras sedang melanda hidup kita. Pesan sabda Tuhan hari ini mau ingatkan kita, tanpa Tuhan bersama dengan kita, badai akan memporak-porandakan dan menumbangkan keyakinan kita, menghancurkan itu semua. Tapi bersama dengan Tuhan, badai malah akan melipat gandakan keyakinan kita dan mengembangkan keyakinan kita jadi kesaksian buat banyak orang. Kekuatan orang percaya bukan bagaimana dia bisa meredakan badai, tapi bagaimana dia bisa berjalan maju melalui badai bersama dengan kekuatan Tuhan yang akan melipat gandakan keyakinan dan akan mengembangkan keyakinan itu menjadi sebuah langkah iman yang penuh dengan kemenangan dan pengharapan. Mari berjalan maju di dalam badai, apapun badai hidup yang sedang engkau alami hari ini. Serahkanlah kepada Tuhan dan bilang kepada Tuhan, tuntun saya maju di dalam badai ini. Bukan saya berdiam diri dan mundur, tapi maju bersama dengan Tuhan yang sudah lebih dulu berjalan maju di tengah badai yang datang dari selatan itu. Tuhan mengasihi kita, ayo berjuang lagi, jangan menyerah kalah pada keadaan, tapi kuasai keadaan itu dengan keberadaan Tuhan kita, Allah kita yang menyertai, yang menjadi dasar iman kita. Dia sedang berkarya untuk kita, dan biar kita juga berkarya bersama dengan Dia. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.